Oke bosku, jadi di video kali ini kita akan mempraktekkan ya dari analisa awal sampai kita open posisi ya. Jadi yang kita lakukan terlebih dahulu dalam membuka market, ketika membuka market kita cari bias di daily dulu ya. Jadi kita cari SNR per candlenya. Nah, gitu ya. Nah, di sini terdapat insert bar ya. Tapi di sini dia sudah di break. Nah, oke. Maka dari itu area, sorry gimana dia? Oke, area yang perlu kita cari adalah di area support dan resistance candle sebelahnya atau PDH PDL-nya. Oke, ini PDH, ini PDL. Oke, nah untuk area open posisinya itu ada di area PDL ya, itu area POI-nya. Oke, nah setelah gini kita lihat apa bang? Nah, ini kan break nih, tandai dulu lah ya. Kalau dia break sama konsepnya dengan konsep support dan resisten, jika dia break maka dia akan melanjutkan trendnya. Oke, jadi kita turunkan time frame dulu, kita lihat di H4 apa yang terjadi. Oke, di sini high-nya di H4 di sini ya. Oke, sini dia PDH-nya sweep, di H4 sweep ya, high-nya di sweep gitu ya, belum tembus. Oke, berarti dia tujuannya ke bawah. Nah, kita lihat structure-nya di sini ya, di sini dia berhasil pullback. Di sini adalah inducementnya. Ini nih adalah inducement di H4. Kita tetap cari market structure-nya ya. Inducement. Nah, PDL-nya di sana. Oke, di sini benar bos ya. Kenapa? Sini, oh sorry. Ini cuma sweep. Itu bukan bos di H4 ini bukan bos ya. Untuk di H4 agar dia menjadi BOS, dia harus mengambil inducement di sini tadi. Nah, seperti itu. Nah, karena dia naik, inducementnya berpindah. Nah, inducementnya jadinya di sini. Ya, karena ini ada pullback terakhirnya di sini ya. Oke, ini cuma sweep di H4. Oke. Nah, inducementnya di sini. Di sini PDL untuk low-nya, untuk low valid, kita lihat. Nah, kita lihat sebelumnya. Sini low valid. Inducementnya di mana? Inducementnya di sini.
Oke, selalu valid. Nah, kita lihat di sini dia kayaknya terjadi check scope karakter ya. Oke, di sini terjadi POS. Nah, kalau di sini kan sumbu nih, belum nih. Oke, di sini adalah konfirmasinya. Sana konfirmasi POS ya. Nah, ini kita lihat indusemennya di mana. Pullback terakhirnya dia turun di sini, ngambil low-nya, naik, ngambil masih dia ambil low-nya, dia turun, naik, lalu dia turun, kembali dia naik ke sini, lalu dia turun. Nah, indusemennya di sini. Oke, keambil ya. Oke, nah di sini ini high-nya. Oke, di sini dia ternyata terjadi perubahan karakter. Oke, cok. Nah, oke, konfirmasinya di mana? Nih, konfirmasi coknya di sini. Dia break body. Oke, sudah. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Nah, kita tarik ibu terlebih dahulu sampai di low valid. Kita cari harga murah. Harga murah itu dari angka 50% ke bawah. Oke. Sebenarnya dari 0,61 ini pun kita sudah bisa open posisi begitu ya. Jadi kita lihat. Nah, sini kan dia belum ambil inducement nih. Jadi dia harus ngambil inducement dulu untuk memvalidkan high-nya dulu ya. Setelah itu baru kita open posisi. Kita coba dulu. Saya lupa tadi itu belum keambil. Nah, udah. Sorry. Kekencangan ya. Cepat ya. Oke, di sini dia inducementnya keambil. Oke, dia turun ke low. Nah, di sini sweep. Nah, dia sweep candle. Nah, sweep candle POB-nya ini ya. Oke, POB. Oke, dia masuk ke area OB, udah di harga murah itu ya. Dia sudah berada di harga murah di 0,236, bahkan di bawahnya ya. Kalian bisa ambil di jika kalian menemukan OB-nya, kalian bisa ambil di 50% OB gitu ya. Ya, anggap 50% OB-nya ini. Kita pasang entry buy SL di bawah zona ya. Untuk SL kalian bisa atur sendiri untuk money manajemennya. Oke, sini RR kita 1:6,17. Oke, kita klik di sini. Gua tidak tahu sama sekali ya untuk dia kedepannya gimana. Gua cuma asal motong juga ya. Oke, nah di sini pun dia bahkan hit TP di TP1 di area Fibo. Nah, untuk TP2-nya ada di sini ya. Jadi kita nggak usah tamak lah ya. Nah, untuk TP yang rasional, yang logis,
atau yang sesuai aturan lah, ya. Bisa kita bisa TP di area uh, high validnya. Oke, atau kalian bisa juga kalau mau TP tamak, kalian bisa ambil area Vibo ya. Oke, nah di sini kita sudah TP, take profit, lumayan ya. Apalagi jika kita gunakan area Vibo-nya ini, berapa pips tuh ya? Lumayan satu setup kita dapat 775 pips ya. Itu sih, ini setup mungkin beberapa hari baru kelar ya. Karena ini high time frame ya. Kita swing di sini. Jika kalian mau di low time frame untuk scalping, nah kalian bisa analisa mulai dari H1 bisa, mulai analisanya, cari biasnya juga bisa di sana. Lalu kita lihat di M5 atau M1, atau kalian analisanya di M15, terus kalian cari untuk open posisi bisa di M1. Tapi sama saja ya, untuk kalian main satu time frame pun bisa sebenarnya. Jadi senyamannya kalian aja sih, karena cara setiap orang itu beda-beda. Cara gua ya seperti ini cara gua. Jadi pertama kita lihat ini buat untuk cara gua mencari uh, take profit dengan reward yang besar, tidak hanya 30-40 pips saja, tapi sampai ratusan pips gitu ya, bahkan ribuan. Dan punya gua udah yang di gold udah sampai 2000 ya, 2000 pips. Itu masih gua hold, ada beberapa. Jadi itu gua analisanya dari monthly malah monthly. Dari weekly ya. Jadi bersabar-sabarlah untuk open posisi gitu. Karena sekali open posisi kita nggak apa-apa nunggu lama, tapi hasil yang kita dapatkan itu semakin besar jadinya. Makanya gua sering bilang semakin besar time frame yang kalian analisa, maka semakin jauh pula jarak yang akan dihasilkan ya, semakin besar pula pips yang dihasilkan dan semakin besar pula profit yang kalian dapatkan ya. Jadi ini tentang kesabaran aja sih. Jadi pertama step ketika buka market ya, satu, biar kalian nggak buru-buru open posisi gitu. Kalian bisa tiru yang kak seperti tadi ya. Kita lihat di daily, kita cari biasnya, ya, dia break atau sweep itu di D1 ya. Oke, jika dia break body berarti dia itu melanjutkan gitu ya. Jika dia sweep, kemungkinan besar dia reversal ada ya. Untuk lebih amannya sih kalian tunggu dia break body ya. Misal jika kalian menemukan case sweep, nah seperti ini, nah di sini dia ternyata dia sweep seperti ini ya. Jadi yang harus kalian lakukan apa? Kalian harus menunggu dia break ini ya, break body di bawah ini. Nah ini adalah konfirmasi dia untuk turun. Jika dia masih sweep, maka kemungkinan besar dia naik itu ada. Oke,
Yang kedua, kalian bisa cari market structure-nya di H4 atau H1. Nah, setelah kalian mendapatkan market structure-nya ya, dan termasuk OB-nya, high valid, low valid, nah, dan yang lainnya, nah, barulah kalian menentukan atau barulah kalian eksekusi. Ya, eksekusi. Eksekusi. Eksekusinya di mana? Ya, kayak gua tadi, H4 atau H1. Ya, jika dia sudah terkonfirmasi di bias daily ya. Ya gua tadi dia break ya. Dia break body, maka dia akan melanjutkan trennya. Kalau dia break atas ya ya udah dia ke atas ya. Kalau dia break ke bawah dia ke bawah. Nah, jadi kita bisa manfaatkan bias daily ini karena untuk daily jarak yang kita bisa dapatkan itu lumayan juga ya, karena itu kan daily ya. Itu perlu beberapa candle di time frame 4 jam atau 1 jam ya. Misal nih time frame H1, satu hari itu 24 jam ya. Dia menghasilkan 24 candle. Jadi belum tentu juga candlenya kecil-kecil kayak gini. Nah, ya kalau kalian beruntung lagi hoki, mungkin kalian pas di hokinya ya. Nah, kemungkinan kalian bisa dapat candle yang langsung cerot naik gitu ya. Kan lumayan tuh berapa pips tuh ya di H1 untuk 24 candle ini ya. Jadi kita perlu kesabaran juga dalam menganalisa dan menunggu candle-candle ini terbentuk juga ya. Oke, untuk setelah eksekusi jangan lupa ya, jika udah entry tetap pasang stop loss ya, dan PP PP PP-nya yang yang masuk akal aja lah ya, yang di minimal di high validnya ya. Bebas ya, kalau kalian mau tamak ya udah kita ikutin Fibo-nya ya di 1.618 untuk TP satunya, atau untuk TP 1 kalian bisa boleh di 100 ya, di satu ini di high-nya, lalu TP 2 nya di 1.618 bisa juga. Oke, jadi fungsi Fibo ini adalah untuk melihat di mana dia harga murah dan di mana target harga yang akan dicapai. Seperti ini sampai di 1.68. 1.618 ya. Sorry salah ngomong gue ya. Oke, jadi seperti itu aja lah ya untuk hari ini. Ini strategi cukup besar juga probabilitasnya. Kalian sudah lihat sendiri ya di grup, sehari kita bisa mendapatkan berapa pips tuh ya. Belum lagi ketika news kemarin VOMC aja, ketika VOMC aja kita sekali OP itu kita dapat 600-an pips ya. Belum lagi entry-entry yang scalping tambahin lah itulah, ditambahin lah itu ya, jadi berapa. Sorry nih gua agak belibet ngomongnya karena udah malam juga ya, dan gua juga udah agak ngantuk. Oke, jadi gua akhirnya sampai sini ya pembelajarannya.
Mungkin besok gue bakal membuat video lagi. Gue ulang kembali cara-cara yang gue praktekkan hari ini agar kalian benar-benar terbiasa melihatnya dan mengerti dan paham gitu ya. Jadi pesan gue ya, pesan gue pertama, kalian pelajari fullback yang valid ya, fullback yang valid. Kedua, pelajari inducement ya. Setelah kalian belajar dua ini, kalian pasti gampang dalam menentukan atau membaca market structure. Dan yang ketiga itu kalian harus tahu high validnya di mana, low validnya di mana ya. Jika kalian sudah tahu ini, maka kalian pasti akan tahu bosnya di mana, coknya di mana ya. Dalam uh, beberapa materi ini sangat berhubungan ya dalam mengetahui market structure. Nah, setelah kalian mengetahui ini semua, barulah kalian bisa menentukan OB-nya di mana ya. Kita harus entry-nya di mana gitu. Kita bisa pakai bantuan Fibonacci juga uh, untuk lebih meyakinkan untuk di mana posisi kita entry dan juga take profitnya di mana, SL-nya di mana ya. Jadi semua itu berhubungan ya. Jadi makanya gue sangat sarankan pelajari dulu dari part yang satu, yaitu pullback yang valid gimana, inducement yang valid gimana, high valid gimana, low valid gimana, POS gimana, chop gimana. Jadi jangan dianggap sepele ya. Oke, thank you. Segitu saja dulu. Besok gua update lagi buat video. Tetap gua akan ulang-ulang strateginya ini karena strategi ini lumayan high probabilitas jika kalian paham. Ya, selamat belajar. Salam profit. Anjay.